Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan kembali kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya serta kemudahan bagi kita semua untuk kita senantiasa istiqomah di atas perjalanan ilmu ini, agar senantiasa kita terus-menerus dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala belajar apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Karena sesungguhnya menuntut ilmu, ikhwani wa akhwati fillah, adalah merupakan hajatul masah, adalah merupakan kebutuhan yang sangat kita perlukan di dalam perjalanan ini. Karena perjalanan ini adalah merupakan perjalanan yang begitu banyak rintangannya, yang dibutuhkan untuk kita bisa selamat di dalam perjalanan ini dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggaris sebuah garisan yang lurus yang menceritakan tentang hakikat perjalanan kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan membaca ayat, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan sesungguhnya ini adalah merupakan jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan janganlah kalian mengikuti jalan yang ke kanan dan yang ke kiri yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga jalan-jalan tersebut akan memecah kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan kita mengetahui jalan yang lurus ini, dan kita mengetahui jalan yang ke kanan yang memalingkan dari Allah Subhanahu wa taala, begitu pula jalan yang ke kiri. Itu semua dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Oleh karenanya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa kita, ihdinas siratal mustaqim, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan jalan petunjuk kepada kita semua, kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, kepada jalan yang Allah Subhanahu wa taala pilih orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Mereka adalah para nabi yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan ilmu langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Orang-orang yang siddiq, mereka adalah orang-orang yang paling tinggi derajat ilmunya setelah para anbiya. Dan mereka adalah orang-orang syuhada, orang-orang yang mereka punya perjuangan di dalam perjalanan hidupnya, dan mereka selalu tumbuh dari halaqah ilmu. Begitu pula orang-orang yang soleh, yang senantiasa punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah katakan mereka adalah para ulama. Oleh karenanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat perjalanan Shiratal Mustaqim ini, mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepada mereka. Yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan mereka dengan kesibukan ilmu sehingga mereka mendapatkan Shiratal Mustaqim. Sehingga mereka mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang lurus. Dari situ ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala katakan tentang mereka, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah sebaik-baik teman di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka harus kita jadikan contoh di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka harus kita jadikan guru di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pentingnya kita di dalam perjalanan ilmu, kita harus berguru. Kita harus punya teman di dalam perjalanan ilmu ini. Karena perjalanan ilmu ini adalah merupakan perjalanan yang berat. Kalau kita tidak punya teman, kalau kita tidak punya guru, kalau kita tidak ada kawan yang senantiasa menyemangati kita di dalam perjalanan ilmu, maka begitu mudahnya kita futur. Begitu mudahnya kita untuk berputus asa, dan begitu mudahnya kita malas untuk yang namanya menuntut ilmu. Dan mereka pembawa-pembawa ilmu ini adalah merupakan teman-teman sejati kita. Oleh karenanya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala ketika beliau menulis kitabnya Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmil Khalaf, beliau mengatakan tentang para ulama yang pada hakikatnya mereka adalah merupakan teman kita. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala ketika beliau mengatakan, betapa banyak kita hidup dengan orang mati tetapi justru membuat kita hidup. Dan betapa banyak kita tinggal bersama orang hidup tapi membuat kita mati. Ini perkataan Ibnu Rajab ketika beliau menjelaskan tentang mereka adalah sebaik-baik teman di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para ulama. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala ketika beliau mengatakan betapa banyak kita hidup bersama orang yang sudah mati, para ulama. Kita hidup bersama kitab mereka, kita hidup bersama nasihat-nasihat mereka, kita hidup bersama peringatan-peringatan yang mereka sampaikan, dan itu justru membuat kita hidup, membuat hati kita hidup kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan betapa banyak kita tinggal bersama orang yang hidup, yang kumpul bersama kita, tetapi justru membuat hati kita mati, karena menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, justru malah menjerumuskan kita kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini apa yang telah dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, pentingnya kita punya teman, pentingnya kita punya kawan di dalam perjalanan ilmu. Terutama kita harus punya seorang guru yang senantiasa mendidik kita. Kita harus punya seorang guru yang senantiasa menasihati kita. Kita harus punya seorang guru yang senantiasa membimbing kita di dalam perjalanan ilmu ini. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam diwannya. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, lan tanalal ilma illa bisittatin. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sa'unabbi'uka an tafsiliha bayanin. Saya akan mengajarkan, saya akan mengabarkan kepadamu dengan begitu sejelas-jelasnya. Kata Imam Syafi'i, dzakaun wa hirsun wa istihatun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamanin. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ada 6 bekal yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Kata beliau, dzaka, orang itu harus punya kecerdasan, tahu mana yang manfaat, tahu mana yang madorot.
Penuntut ilmu dia harus tahu mana yang mendekatkan kepada Allah, mana yang memalingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Harus punya hirsun, harus punya semangat di dalam perjalanan ilmu. Begitu pula harus ada ijtihad, sungguh-sungguh di dalam perjalanan ilmu, dan begitu pula harus ada bulghah. Harus ada modal. Harus ada modal di dalam perjalanan ilmu, paling enggak modal bensin datang. Kalau enggak punya modal bensin, modal sikil, jalan kaki. Ini juga modal. Begitu pula kata Imam Syafi'i, suhbatu ustadin wa tulu zamanin. Harus punya ustadz yang selalu menemani, yang selalu membimbing, yang selalu mengajarkan dan selalu mengarahkan. Begitu pula tulu zaman, harus siap panjang masa. Harus siap apa? Lama di dalam perjalanan ilmu. Ini 6 hal yang dikatakan oleh beliau. Oleh karenanya, termasuk di antara adab thalabatul ilm yang disebutkan oleh beliau, Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala, di dalam talaqi, di dalam thalabatul ilm, yaitu yang kedua, talaqqil ilmi anil asyakh. Yaitu apa? Mengambil ilmu itu dari seorang guru. Mengambil ilmu itu dari seorang guru. Kemudian kata beliau, Syekh Bakar Abu Zaid, beliau mengatakan al-aslu fit talabi ayyakuna bi tariqit talqin wat talaqqi anil asatid. Pada asalnya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam perjalanan menuntut ilmu itu harus dengan jalan talqin. Harus dengan jalan talqin. Dan harus mengambil ilmu talaki dengan para asatidzah. Dan ini adalah merupakan asal di dalam menuntut ilmu. Oleh karenanya, malaikat Jibril alaihi salam diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai menyampaikan wahyu dan mengambil wahyu tersebut dari malaikat Jibril sebagai malaikat yang Allah Subhanahu wa taala berikan amanah kepada malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang guru yang pertama yang mengajarkan para sahabat. Yang mengajarkan kepada para sahabat hingga akhirnya para sahabat pun bikin madrasah. Abdullah bin Umar bikin madrasah Madinah. Abdullah bin Abbas bikin madrasah Makkiyah. Abdullah bin Mas'ud bikin madrasah Kufah. Mereka mengajarkan kepada murid-murid mereka yang akhirnya para tabi'in, mereka faham dengan bagaimana pendapatnya para sahabat dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akhirnya bisa memahami perkataan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Abdullah bin Abbas mengajarkan kepada murid-muridnya, begitu pula Abdullah ibnu Mas'ud. Maka dari guru punya murid terus mengajarkan kepada muridnya lagi. Pada asalnya ini adalah merupakan thariqah talabatul ilm. Thariqah di dalam menuntut ilmu itu harus ada guru dan dengan cara ditalqin. Kemudian apa? Wal muthafanatu lil asyakh, ai jalisatu lil asyakh. Orang itu harus duduk bersama guru. Harus duduk bersama seorang pengajar, seorang ustadz. Wal akhdhu min afwahir rijal, dan seseorang itu mengambil dari lisan-lisannya para pembawa ilmu. Lisan-lisannya para pembawa ilmu. La minas suhufi wa butunil kitab. Pada asalnya menuntut ilmu itu tidak mengambil dari suhuf, dari lembaran-lembaran. Tidak pula dari apa? Butunil kitab, tidak juga langsung dari kitab. Ini secara asal. Secara asal di dalam perjalanan ilmu itu seseorang itu harus menuntut ilmu dengan apa? Dengan seorang guru. Kemudian kata beliau, wal awwalu min babi akhdin nasibi anin nasibin natik wa huwal muallim amma tsani anil kitab. Adapun yang pertama yang dijelaskan oleh beliau Syekh Bakar Abu Zaid, yaitu dari cara talqin, talaqi anil asatid, kemudian mengambil dari lisannya para pembawa ilmu. Ini adalah merupakan mengambil bagian dari bagian orang-orang yang berbicara, yang bisa berbicara. Adapun yang kedua itu minas suhuf min butunil kitab, itu mengambil dari kitab secara langsung.
Maka kata beliau, waqad qila, telah dikatakan, man dakhala fil ilmi wahdahu kharaja wahdahu. Orang kalau dia masuk ke dalam sebuah ilmu itu sendirian, ya dia keluar sendirian. Makanya orang kalau dia masuk ke dalam ilmu sendirian, keluar sendirian, maksudnya apa? Orang biasanya kalau belajar kitab, belajar ilmu itu langsung dari kitab, akan banyak sudutnya. Akan banyak sudutnya. Apa sudut? Sudut itu akan banyak apa? Bukan kesalahan, akan banyak nyelenehnya. Gitu. Akan banyak apa? Gharibnya. Pendapat-pendapatnya aneh. Gitu. Ijma ulama mengatakan seperti ini, nanti dia mengeluarkan pendapat yang sudut. Mengeluarkan pendapat yang sedikit aneh daripada yang lain. Kenapa? Karena dia belajar dari kitab. Dan ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pernah sebuah kejadian yang begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala pernah perjalankan anak punya seorang ustadz yang masya Allah, beliau punya modal bahasa Arab yang masya Allah. Dan akhirnya beliau adalah orang yang mutalaahnya kuat. Mutalaahnya kuat. Beliau kalau baca di maktabah itu masya Allah, la uzaki 'alallahi ahad, tapi memang beliau sangat rajin di dalam maktabah. Setiap habis isya beliau masuk ke dalam maktabah, keluar dari maktabah jam 2 malam. Keluar dari maktabah itu kadang jam 1 dari habis isya. Gitu. Padahal paginya nerima setoran tahfidz, kemudian setelahnya yo jualan di pasar, dodolan bawang merah. Gitu. Subhanallah, karena beliau banyaknya baca, banyak pendapat-pendapat beliau itu yang syudzuz. Banyak pendapat-pendapat beliau itu yang rotok nyeleneh gitu loh. Di kalangan kita para salaf gitu loh, yang ngaku-ngaku salaf ini rotok-rotok aneh ini pendapatnya gitu loh. Kita takutkan beliau ini justru malah apa? Justru malah tersesat gitu kan. Karena pendapat beliau dengan para asatidzah yang ada di pondok pesantren ketika itu rotok-rotok apa? Aneh gitu loh. Syudzuz. Beda sendiri. Hingga akhirnya dipanggillah ustadz ini sama mudir, gitu loh. Ketika itu dihakimi, gitu loh. Kamu ini mengeluarkan pendapat-pendapat yang syudzuz, gitu kan. Kamu baca kitab atau baca apa? Ini saya baca kitab, gitu. Saya baca kitab di maktabah dan saya dapatkan ini kitab-kitabnya para ulama dan lain sebagainya. Hingga akhirnya ikhwani wa akhwati fillah, ketika itu saya masih ingat. Hingga akhirnya dikumpulkanlah seluruh para asatidzah. Dikumpulkan seluruh para asatidzah. Judulnya penghakiman. Apakah pendapat ini betul-betul syudzuz atau enggak? Hingga akhirnya ada satu hakim, yaitu Ustaz Firanda hafizallahu taala, ketika itu masih ingat, dan kejadian di Jogja di rumahnya Ustaz Afifi. Akhirnya dikumpullah para asatidzah ketika itu. Akhirnya dihakimilah ustadz ini yang begitu mutalaahnya begitu luar biasa, banyak baca. Subhanallah, Ustaz Firanda hafizallahu taala, saya masih ingat ketika itu, ternyata apa? Banyak membenarkan apa? Banyak membenarkan pendapat yang dibaca sama ustadz ini. Gitu. Meskipun pendapatnya syudzuz, tapi apa? Ini pendapat para ulama. Dan itu betul-betul ada para salafnya yang telah mendahului hal tersebut. Nah, dari situ ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, saya ngambil kesimpulan dari hal tersebut. Orang yang dia sudah punya usul di dalam perjalanan ilmu, maka apa? Jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang dia miliki. Jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang sudah dipelajari. Betapa banyak ilmu yang ada di kitab-kitab para ulama itu ternyata masih banyak yang kita tidak ketahui. Para asatidzah yang lulusan luar negeri ini ternyata apa? Belum mengetahui tentang pendapat-pendapat tersebut, padahal ini ustadz hanya lulusan pondok pesantren, ya kan? Tapi apa? Mutolaahnya sangat kuat. Oleh karenanya nanti disebutkan sama Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya apa? Kitabnya para ulama pada hakikatnya yaitu ulama. Kitabnya para ulama yang ditulis oleh para ulama pada hakikatnya itu adalah seorang ulama. Makanya Syekh Bakar Abu Zaid
rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang talaqqil ilm anil asyah, beliau menjelaskan secara detail. Bagi orang-orang yang mereka nggak punya usul yang kuat, al-aslu, secara asal, orang yang mereka mubtadi, orang yang mereka baru awal-awal di dalam perjalanan ilmu, orang-orang yang mereka belum punya usul yang kuat, maka apa? Maka sepantasnya bagi orang tersebut talaqi min afwahir rijal. Dia mengambil ilmu dari apa? Dari lisannya seorang pembawa ilmu. Tapi ketika seseorang itu sudah punya usul, seseorang itu bahasa Arabnya mapan, seorang itu sudah bisa memahami kaidah usul fikih, sudah bisa memahami perkataan-perkataan para ulama, terus jangan berhenti dari yang namanya buka kitab. Kadang subhanallah kita lihat, ikhwani wa akhwati fillah, dan ini yang sering terjadi. Kadang apa? Ketika kita mengeluarkan sebuah pendapat, padahal pendapat tersebut itu ada di kitabnya para ulama. Tapi ternyata apa? Mau itu lulusan luar negeri, mau lulusan apa dan lain sebagainya, kadang mosok sih baik, gitu. Mosok sih Ustaz, pendapatnya ini di mana Ustaz? Kok saya nggak pernah baca. Permasalahannya itu bukan ini pendapat nggak ada di ulama, tapi permasalahannya itu apa? Antum kurang baca. Ini yang jadi permasalahan. Talaqi ala afwahi rijal ini penting. Kapan? Di awal permulaan perjalanan. Kita itu karena apa? Harus punya usul yang kuat. Tapi ketika kita sudah punya ilmu, usul, kemudian kita sudah paham usul fikih, sudah bisa memahami perkataan para ulama, jangan stop untuk membaca. Tapi apa? Baca kitab-kitab para ulama yang begitu banyak faedah dan ilmu yang begitu luar biasa. Terutama kitabnya Ibnu Qayyim, terutama kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali. Di situ banyak sekali luar biasa ilmu yang begitu ghazir, ilmu yang begitu banyak yang mungkin kita tidak mengetahui atas hal tersebut. Tapi itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang mereka sudah punya usul. Kemudian maka ketika dikatakan waqad qila man dakhala fil ilmi wahdahu kharaja wahdahu, ai man dakhala fi talabil ilmi bila syekh kharaja minhu bila ilm. Ini orang yang mereka nggak punya usul. Orang yang dia masuk ke dalam sebuah kitab dan dia nggak punya usul, maka apa? Dia keluar, dia nggak bawa ilmu. Nggak akan pernah mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu. Kemudian ketika beliau mengatakan al ilmu san'atun, karena ilmu itu adalah merupakan sebuah karya. Wa kullu san'atin tahtaju ila sani, dan setiap karya itu butuh terhadap orang yang mengkaryakan. Ilmu itu adalah sebuah karya. Maka sebuah karya itu harus ada yang mengkaryakan. Meja ini karya nggak Pak? Oh karya, gimana nggak karya? Meja mesin jahit, ya. Mesin jahit. Kemudian ini jari bapak-bapak apa ini? Jari ini nih bantalane rel kereta api. Ini kan sebuah karya. Kan nggak mungkin ini jadi dewi. Nggak mungkin ini jadi sendiri. Harus ada yang mengkaryakan. Begitu pula ilmu. Ilmu itu adalah sebuah karya, butuh untuk dikaryakan. Bagaimana saya mengkaryakan ilmu kepada murid-murid? Karena nggak mungkin seorang murid itu tiba-tiba langsung berilmu. Butuh apa? Butuh saya karyakan. Butuh saya bentuk ilmu tersebut kepada jiwanya seorang murid. Ini adalah merupakan apa? Pembentukan usul, pembentukan karya kepada seorang murid, bagaimana dia apa? Membentuk karakter sedikit, dikasih pemahaman sedikit, sampai hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya dia paham terhadap usul-usul ilmu. Ini butuh ada orang yang mengkaryakan. Kalau tidak ada yang bisa mengkaryakan, tidak mudeng-mudeng, Pak. Coba kalau antum baca kitabnya para ulama, kemudian ada itu Ismul Mutlak sama Mutlakul Ism. Siapa yang mau jelasin? Oh, para ulama juga nggak jelasin, cuma Ismul Mutlak sama Mutlakul Ism. Siapa yang mau menjelaskan iman mutlak sama mutlakul iman? Kalau nggak ada guru, sedangkan itu di kitab-kitab usul disebutkan, kitab-kitab usul yang berkaitan dengan masalah iman itu pasti disebutkan oleh para ulama. Makanya istilah-istilah seperti itu kalau tidak ada guru, jenengan muter-muter opo iki, gitu. Ya nggak paham, gitu. Makanya kalau antum sudah paham itu, antum baca kitabnya para ulama atau kemudian ada mustalah seperti itu,
Ya antum akan paham. Kapan? Setelah antum punya usul. Setelah antum punya usul. Kemudian kata beliau, annal ilma la yu'khadu ibtida'an minal kutub. Ini secara tafsirnya. Bahwasanya ilmu itu secara awal, secara permulaan itu tidak diambil langsung dari kitab. Balla budda min syaikhin tutkinu alaihi mafatihat tolab. Bahkan harus diambil dari seorang guru yang tutkinu alaihi mafatihat tolab, yang seorang guru tersebut dia mengitkonkan kepadanya kunci-kunci apa? Kunci-kunci talabatul ilm. Makanya seorang guru itu ngasih apa? Ngasih kunci sebenarnya. Ini kunci kalau antum mau masuk akidah. Ini kunci untuk antum mau masuki fikih. Ini kunci kalau antum mau memasuki apa? Bahasa Arab. Ini kunci kalau antum mau memasuki kitab ini. Sebenarnya seorang guru itu ngasih kunci. Kalau antum sudah punya kuncinya, antum buka itu kitabnya para ulama, Allahu Akbar. Harta karun banyak, Pak. Harta karun itu, Pak, banyak. Permasalahannya kita ini belum ada kuncinya, gimana mau buka dan menemukan harta karun? Gitu. Kunci pertama kali saja bahasa Arab itu loh, Pak. Itu kunci utama, Pak. Ya kan? Kunci utama itu kunci apa, Pak? Bukan kunci gerbang ini. Ini kunci bisa masuk ke fikih, bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini. Kunci apa namanya itu? Apa? Universal. Master. Saya mau menyebutkan master, mulai tadi mikir nggak ketemu saya, Pak. Ada di PT itu, Pak. Ya kan? Ini kunci masternya, Pak. Bahasa Arab ini kunci masternya. Master ilmu. Jadi kunci masternya itu bahasa Arab. Antum kalau sudah kebuka kunci masternya ini antum punya, antum mau masuk fikih ketemu, mau masuk akidah ada, mau masuk usul fikih bisa, mau masuk hadis bisa memahami. Kunci masternya ini loh yang antum harus punya. Baru setelah antum kunci masternya dapat, antum tambahan kunci. Kunci apa? Usul fikih, kunci usul hadis, usul tafsir, kunci akidah. Ini namanya nanti antum punya kunci banyak, Pak. Akhirnya antum kayak korun, nah, kunci ini sampai dipanggul. Masalahnya kita nggak punya satu kunci aja nggak punya, gitu. Gimana kita mau mendapatkan harta karun yang begitu banyak? Di dalam kitabnya para ulama itu semuanya harta karun, ya kan? Harta yang begitu luar biasa. Antum kalau sudah punya kunci masternya, masya Allah antum hidup sama para ulama, diem-diem baca kitabnya para ulama, kayak ada temennya, gitu loh. Temennya siapa? Oh, temennya orang soleh, Ibnu Qayyim temennya. Temennya siapa? Syekhul Islam. Temennya siapa? Syekh Utsaimin. Temennya siapa? Syekh Albani. Temennya siapa? Syekh bin Bas. Gitu loh. Mereka teman-teman yang bisa memberikan manfaat. Kapan? Kalau antum punya masternya ini loh, Pak. Bahasa Arab. Makanya itu yang harus diberikan. Balla budda min syaikhin tutkinu alaihi mafatihat tolab. Orang itu harus bersama guru untuk mengitkonkan mafatihat tolab, kunci-kunci menuntut ilmu. Kalau orang itu sudah mendapatkan kunci, akhirnya apa? Lita'mana minal ithari wazalal, agar seseorang itu bisa selamat dari yang namanya kebinasaan dan apa? Zalal, tergelincir. Karena kalau antum nggak punya kuncinya, subhanallah, antum bisa binasa. Kenapa? Loncat pagar, ceblok. Kan nggak mungkin antum loncat pagar. Antum nanti mau loncat gedung tergelincir, malah bahaya. Kalau antum nggak punya kuncinya, makanya harus punya kunci master ini loh, bahasa Arab ini. Harus punya kuncinya. Kemudian dikatakan oleh beliau Syekh Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan tentang talaqi anis syekh, yaitu berguru kepada seorang guru, kata beliau, la syakka annal ilma yahsulu bi talabihi indal ulama. Tidak diragukan lagi bahwasanya ilmu itu akan didapatkan yuhsalu bi talabihi indal ulama. Ilmu itu tidak diragukan lagi akan didapatkan dengan menuntut ilmu di sisi para ulama, dari sisi seorang guru. Wa man talabahu fil kitab li'anna kitabal alim huwal alim bi nafsihi. Ini yang saya katakan tadi. Orang itu boleh mengambil dari kitab. Tapi kapan? Kalau seseorang itu sudah punya usul. Orang itu sudah mapan usulnya. Master. Ya kan?
Lianna kitabal alim, karena kitabnya pembawa ilmu, kitabnya seorang ulama, huwal alim binafsihi, pada hakikatnya kitab itu adalah merupakan ya syekh itu. Fahuwa yuhaddiduka min khilali kitabihi, pada hakikatnya kitab itu syekh menyampaikan ilmu tapi melalui kitab. Melalui kitab. Kalau berguru dengan seorang guru, kita syekh tersebut menyampaikan melalui lisannya. Tapi kalau dengan tulisan seorang ulama, syekh ini menyampaikan ilmunya melalui apa? Melalui kitab. Tapi siapa yang sudah boleh mengambil ilmu dari kitab ini yang harus diperinci. Makanya kita harus tengah-tengah. Jangan kita juga saklek. Oh, nggak boleh. Semua yang belajar dari dari kitab salah. Bukan seperti itu pemahamannya. Kemudian kita harus berguru sama seorang guru. Makanya betapa banyak orang, mencela Syekh Albani rahimahullah taala dari sisi apa? Dari sisi apa, Ikhwan? Dari sisi ini. Makanya orang-orang yang mereka mencela Syekh Albani rahimahullah taala selalu mengatakan di video-video mereka, siapa gurunya Syekh Albani? Ya, siapa gurunya Syekh Albani? Coba sebutkan kepada kita gurunya Syekh Albani. Syekh Albani rahimahullah taala, kata beliau, itu belajar dari kitab, dan barang siapa yang belajar dari kitab lebih banyak salahnya daripada apa? Daripada benarnya. Ini orang-orang yang mencela Syekh Albani itu mereka mengambil dalilnya awalnya dari sini. Tapi apa? Mereka nggak tafsil. Bagaimana cara memahami ini? Gitu loh. Boleh seseorang mengambil dari kitab. Kenapa? Syekh Albani rahimahullah ta'ala dididik dari seorang bapak yang alim, dididik dari seorang kakek yang alim. Beliau sudah punya usul yang kuat. Dari sisi fikih beliau Hanafi, dari sisi usul beliau sudah Hanafi. Beliau sudah punya ilmu. Ketika beliau masuk ke dalam sebuah maktabah, beliau sudah punya usul yang kuat. Makanya apa? Beliau langsung banyak mengambil dari kitab. Faedah yang begitu luar biasa. Tapi tidak semua orang itu bisa seperti itu. Syekh Albani rahimahullah ta'ala masuk ke dalam sebuah maktabah karena apa? Karena beliau sudah punya usul yang kuat. Gitu. Ini pemahaman yang harus kita pahami, ikhwan. Kenapa? Banyak orang mencela Syekh Albani itu dari sisi sini. Antum perhatikan. Bahkan ada orang yang, masa tak sebutkan channelnya, kok malah fitnah usah, gitu kan? Itu lagi viral gitu kan? Lagi viral bagaimana Syekh Albani diserang habis-habisan dan lain sebagainya. Karena paling banyak disorot Syekh Albani karena permasalahan ini, talaqi anis syekh. Karena Syekh Albani dikatakan sama orang-orang tersebut, Syekh Albani ini nggak punya guru. Syekh Albani itu langsung mengambil dari kitab. Makanya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, "Wa man talabahu fil kitab li'anna kitabal alim huwal alim nafsahu." Kitabnya seorang ahlul ilm pada hakikatnya itu adalah merupakan seorang alim secara hakikatnya. Fa huwa yuhaddithuka min khilali kitabihi. Cuma cara menyampaikan orang alim ini ada yang langsung lewat lisan, ada yang dengan tulisannya. Walakin tahsilul ilmi an tariqil ulama aqrabu min tahsilih an tariqil kitab. Ini Syekh Shalih Al-Utsaimin memperinci, tapi kemudian beliau mentarjih. Beliau memberikan jalan keluar yang lebih baik. Apa kata beliau? Akan tetapi mendapatkan ilmu dari sisi para ulama itu jauh lebih dekat di dalam mendapatkan ilmu daripada mendapatkan ilmu itu dari kitab. Kenapa? Karena dari ulama ini ada barokahnya. Anak-anak, tolong ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak yang merasa punya anak, tolong diamankan terlebih dahulu. Suara saya sudah mulai entek soalnya. Kemudian kata beliau, wa ma'a dzalika fa innahu qad takhfa 'alaihi ba'dul umur kama fil qawaid syar'iyyah. Dan bersamaan dengan itu, terkadang seseorang itu ketika membaca
dari kitab, seseorang itu kenapa kok lebih afdol bersama para ulama dibandingkan langsung ngambil dari kitab? Karena terkadang seseorang itu ada sesuatu yang tersembunyi dari sebagian apa? Qawaid-qawaid syariah, sehingga dia memahami perkataan ulama itu melalui kitab itu tidak sempurna. Tidak sempurna. Nek dari luar pindah ke dalam, Allahu Akbar. Maka kata beliau, fala budda ay yakuna lahu marja' min ahli ilmi biqadril imkan. Oleh karenanya kita butuh terhadap yang namanya marja', para ulama, untuk apa? Untuk kita bisa bertanya. Ketika kita ada sesuatu yang muskilah, ada sesuatu yang kita tidak pahami di dalam sebuah kitab, ada seorang ulama, paling enggak ada seorang guru yang apa? Ada seorang guru yang kita bisa bertanya. Ada seorang guru yang kita bisa apa? Kita meminta penjelasan dari perkara tersebut. Dan ini pernah terjadi, ikhwani wa akhwati fillah. Ada salah seorang teman dulu di Madinah. Ketika beliau banyak membaca sebuah kitab, gitu loh. Tapi yang sangat disayangkan, tidak mapan ilmu usulnya. Tidak mapan ilmu usulnya. Hingga akhirnya beliau membaca sebuah perkataan Syekh Shalih Al-Utsaimin, ketika Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, man ya'budul qabr fahuwa musyrikun kafirun. Barang siapa yang menyembah kuburan, maka dia adalah orang yang kafir musyrik. Habis itu dia mengatakan kepada anak ketika itu. Awalnya bukan sama anak, awalnya sama Karman, teman anak itu. Awalnya bahwasanya apa, ini Syekh Shalih Al-Utsaimin ini kufurnya kufur ta'yin. Katanya. Kufurnya kufur ta'yin. Kenapa? Karena di situ Syekh Utsaimin mengatakan barang siapa, pokoknya siapa yang menyembah kuburan maka dia musyrik kafir. Nah, ketika ada orang yang menyembah kuburan maka dia juga musyrik kafir. Udah debat tak banyak. Akhirnya anak diminta sama Karman salah satunya, baik cobalah ente yang ngomong sama si fulan ini. Akhirnya anak chat, assalamualaikum, gimana antum sehat? Oh ya baik, gimana sehat? Ngobrol lah Pak. Akhirnya beliau mendatangkan, baik bagaimana pendapat antum tentang ini? Ini perkataan Syekh Shalih Al-Utsaimin, ini perkataan ini perkataan ini. Mendatangkan dalil semuanya. Ana cuma tanya satu sama mereka. Antum tahu nggak perbedaan mutlak sama ta'yin? Karena gitu. Tahu nggak perbedaan antara mutlak sama ta'yin? Kalau ta'yin itu langsung, kalau mutlak itu man ini kalimat mutlak. Barang siapa itu ya siapa saja. Ini bukan ta'yin. Hanya kembali kepada ilmu usul. Satu perbedaan antara ta'yin sama mutlak saja. Orang kalau tidak paham bisa jatuh kepada takfir. Bisa jatuh kepada takfir dan akhirnya apa? Para ulama dibuat dalil. Padahal dia yang salah memahami perkataan para ulama. Ini sebabkan karena apa? Ilmu usulnya nggak mapan. Baca kitabnya para ulama, disimpulkan sendiri, kemudian nggak mau bertanya. Nggak mau bertanya. Maka seperti ini, ikhwani wa akhwati fillah, kenapa kok kita itu butuh terhadap yang namanya guru? Kita butuh terhadap bimbingan terhadap yang namanya guru. Karena apa? Karena kalaupun seandainya kita sudah punya master kunci, kita baca kitabnya para ulama, ada sedikit yang muskil, ada orang yang bisa kita tanya, minta penjelasan kepada mereka. Sehingga akhirnya kita kembali bisa memahami perkataan para ulama min afwahir rijal. Dari apa? Dari lisannya para ulama. Dari lisannya orang-orang yang mereka membawa ilmu. Dan ini yang harus dimiliki manhaj di dalam talabatul ilm, di dalam talaqi. Kemudian adab di dalam talaqi, bagaimana seseorang itu betul-betul memilih guru, bagaimana seseorang itu belajar dari seorang guru yang mau bimbing, yang mau mengajari, yang mau membersamai. Ini sangat penting. Kemudian kata beliau, ammal insanu alladhi ya'khudhul ilma min ayyi kitabin yarahu fala syakka annahu yukhti'u katsiran. Kata beliau, adapun seseorang yang dia mengambil ilmu dari kitab apa saja yang dia lihat. Ya kan? Kitab apa saja yang dia lihat, maka tidak diragukan lagi bahwasanya ini adalah merupakan kesalahan yang sangat besar. Kenapa? Kita ketika milih kitab, kita juga harus tahu siapa ini muallifnya. Kenapa? Kitab itu pada hakikatnya ya muallif. Kitab itu pada hakikatnya itu ya pembawa ilmu itu.
Kalau ternyata kita baca kitab yang dimana kitab tersebut kita nggak tahu mu'alifnya, kita nggak tahu ini mu'alifnya ini ahlu sunnah, ini mu'alifnya ini ahlul bidah, ini mu'alifnya manhajnya seperti apa. Kalau kita baca kitab semau kita, akhirnya apa? Ya akhirnya kita nggak karu-karuan di dalam memahami agama ini. Sedangkan para ulama mengatakan apa? Fa inna hadzal ilma dinun fandur amman ta'khudha dinak. Sesungguhnya ilmu ini adalah merupakan agama, maka kamu lihat kepada siapa engkau mengambil agama ini. Jangan cuma asal baca kitab. Kitab apa saja ketemu di mana? Di perpustakaan dibaca. Kita harus tahu ini mu'alifnya seperti apa. Ini mu'alifnya seperti apa. Oleh karenanya para ulama ketika memberi penjelasan bahwasanya tafsir ini punya kesalahan di dalam kitab ini, di dalam permasalahan ini, kitab ini punya kesalahan di dalam permasalahan ini, kitab ini punya permasalahan dalam kitab ini. Para ulama bukan untuk mencela mu'alif, tapi pada hakikatnya untuk apa? Untuk memperingatkan orang yang baca bahwasanya apa? Penulis ini secara umum adalah seorang ulama pembawa ilmu, tapi dia punya kesalahan akhta di dalam beberapa masalah. Jangan dikira terus anak nggak belajar kitab Jalalain. Anak belajar kitab Jalalain. 2 kali anak pernah selesai di Yaman belajar kitab Jalalain sama seorang guru, muridnya Syekh Mukbil, ngajarkan kitab Jalalain. Dan kita tahu dalam kitab Jalalain, ya kan? Di dalamnya apa? Ada tahrif. Ketika beliau menerangkan tentang masalah yadullah, beliau artikan dengan kekuatan. Ketika membicarakan tentang wajhullah, itu diartikan sebagai apa? Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala pengen apa? Memberikan thawab. Tapi apa? Kita belajar Jalalain secara umum mu'alifnya punya ilmu yang Masya Allah. Cuma apa? Kita dikasih tahu bahwasanya apa? Kalau kamu baca kitab ini, di sini ada beberapa apa? Ada beberapa permasalahan yang di situ para ulama ini tidak maksum. Para ulama juga ada yang terjatuh di dalam sebuah kesalahan. Makanya kita kalau baca kitab secara sendiri, kita harus betul-betul tahu tentang mu'allif. Jadi jangan sembarangan baca kitab. Oleh karenanya kata beliau, kalau seseorang dia mengambil ilmu dari kitab apa saja yang dia lihat, wis terserah. Yang penting aku baca kitab. Soalnya apa? Aku hobi baca. Bukan terus mentang-mentang hobi baca, akhirnya apa? Akhirnya dia baca kitab semuanya. Akhirnya apa? Yukhti'u katsiran. Akhirnya banyak terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan. Amma alladhi ya'tamidu fi ta'allumihi ala kutubin minar rijal ma'rufin bithiqah wal amanah wal ilmi fa inna hadha la yakturu khata'uhu bal qad yakunu musiban fi aktsari ma yaqul. Akan tetapi adapun orang yang dia membaca kitab dari seorang pembawa ilmu yang dia ma'ruf, yang dia thiqah, yang dia amanah dalam masalah ilmu dan dikenal oleh para ulama dia ahlussunnah secara akidatan wa manhajan, maka insya Allah ini tidak akan banyak salahnya. Bahkan apa? Dia akan terus mendapatkan kaidah-kaidah ahlussunnah wal jamaah di dalam kitab tersebut. Ini yang disampaikan oleh beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam masalah talaqi anis syekh, kemudian mengambil ilmu dari kitab, beliau punya perincian yang begitu luar biasa. Punya perincian yang begitu detail. Bagaimana, kapan seseorang itu harus mengambil ilmu dari syekh, kapan seseorang itu boleh mengambil ilmu dari sebuah kitab. Ini yang dikabarkan oleh beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Kitabul Ilm. Oleh karenanya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, perkara perjalanan ilmu ini bukan perjalanan yang mudah. Perjalanan ilmu yang kita sekarang lagi menuntut ilmu, ini harus betul-betul ditata. Harus betul-betul ditata, harus betul-betul diperhatikan. Makanya kalau konten ilmu itu gampang. Tapi apa? Orang menentukan ilmunya nafi atau enggak, orang menentukan ilmunya ini akan benar atau enggak, ya dari perjalanan ilmu ini. Dan begitu banyak lalainya orang memperhatikan tentang perjalanan ilmu. Yang diperhatikan cuma apa? Apalane wis piro? Ya toh? Yang ditanya gitu, sudah hafid Al-Qur'an atau belum? Hafalannya sudah berapa? Sudah berapa matan yang dihafal? Tapi bagaimana seseorang punya perhatian terhadap perjalanan ilmu, bagaimana dia mengambil dari guru, bagaimana seseorang itu talaki,
dengan tadarruj, bagaimana seseorang itu memperhatikan perjalanan ilmunya dari aham fal aham, dari usul sebelum mutawalat. Ini yang harus diperhatikan di dalam perjalanan ilmu. Dan sedikit yang memperhatikan ini. Padahal banyak para ulama punya perhatian yang hebat terhadap perjalanan ilmu ini. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang telah kita ambil dari pagi hari tentang adab-adab seorang penuntut ilmu, baik adab terhadap dirinya sendiri maupun adab ketika di dalam perjalanan ilmu atau proses ilmu, ini yang harus betul-betul menjadi perhatian bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, senantiasa memberikan ilmu yang nafi' kepada kita, dan senantiasa menolong kita di dalam perjalanan ilmu ini. Karena orang akan menjadi orang yang berbahagia selamat di dunia dan akhirat dengan ilmu yang nafi', dengan ilmu yang bermanfaat. Orang akan menjadi orang yang selamat di dalam perjalanannya ketika apa? Perjalanan ilmunya selamat. Maka semoga dengan berakhirnya sesi malam ini menjadikan kita semakin semangat dalam thalabatul ilm, semakin terus minta pertolongan, semakin terus minta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita cukupkan sampai dini. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.